Tindakan saling lapor pada Polres Nganjuk terjadi antara Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan Kepala Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Berkaitan dengan anggaran dana desa untuk bantuan sosial terdampak COVID-19. Pelaporan diawali oleh M. Nuril Safaul Karim yang merupakan Ketua BPD Nglawak dengan mendatangi Mapolres Nganjuk pada Selasa malam tanggal 2 Juni 2020 dengan membawa uang tunai 11 juta yang dituding sebagai upaya untuk menyuapnya dengan syarat menandatangani berkas yang diberikan pihak pemerintah desa. Nuril mengaku menandatangani berkas yang diberikan pihak pemerintah desa, namun hati kecilnya menangis serta prihatin dengan tata kelola pemerintahan di Desa Nglawak sehingga melaporkan ke pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus ini. Laporan terkait penyuapan atas tanda tangan saya sebagai Ketua BPD Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bahwa saya merasa adanya dugaan korupsi dana desa di desa saya. Saya dipanggil sama saudara saya itu untuk menandatangani APBDes, tetapi yang dibawa adalah 4 lembar, 2 lembarnya adalah yang akan saya tanda tangani. Tidak utuh APBDes-nya. Kemudian saya juga diberikan uang 11 juta. Saya menandatangani, tetapi di dalam hati saya sangat menangis, menjerit, melihat masyarakat sangat kesulitan mengakses informasi dari desa. Kemudian masyarakat juga hak-haknya dirampas oleh pemerintah desa tentang anggaran-anggaran yang tidak tersampaikan untuk pembangunan, bahkan banyak juga yang fiktif, mangkrak, tidak sesuai dengan anggaran. Akhirnya saya menerima uang itu, tetapi akan saya laporkan ke Kapolres Nganjuk. Dengan harapan saya sebagai wakil dari masyarakat, mudah-mudahan dugaan korupsi yang sangat kuat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono bisa diproses oleh Kapolres, bisa diproses sampai ke tipikor. Dan yang saya laporkan yaitu Bapak Muryanto selaku Kepala Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono akan bisa diproses sesuai dengan jeratan hukum atas perbuatan beliau. Sementara itu, beberapa hari kemudian pada tanggal 5 Juni 2020, Kepala Desa Nglawak, Muryanto, melaporkan balik Ketua BPD ke Mapolres Nganjuk, didampingi tim dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Marhainis Kabupaten Nganjuk. Pihak Kades Nglawak mengklarifikasi bahwa adanya dugaan penyuapan itu tidak benar. Bahkan pihak Kades Nglawak memiliki praduga jika M. Nuril selaku Ketua BPD Nglawak melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang. Purwoko dari Lembaga Bantuan Hukum Marhainis Nganjuk yang didampingi Kades Nglawak mengatakan, awalnya permintaan uang itu sebesar 40 juta. Namun karena Kades Nglawak tidak memiliki dana sebesar itu, kemudian hanya memberikan uang sebesar 20 juta. Sedangkan yang dilaporkan M. Nuril hanya 11 juta, selebihnya itu yang belum diketahui. Kades Nglawak melakukan hal tersebut karena membutuhkan tanda tangan BPD sebagai salah satu syarat pencairan dana bansos terdampak COVID-19 yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami menyatakan bahwa apa yang diduga terjadinya penyuapan sebagaimana termaksud dalam pasal 209 itu tidak benar adanya. Karena sama sekali bahwasanya kami punya praduga juga, kami menduga bahwasanya Nuril ini melakukan satu bentuk pemerasan. Kami menduga adanya dugaan pemerasan dengan meminta uang kepada klien kami, saudara Pak Lurah ini, yang artinya dikomunikasikan lewat beberapa orang. Berapa uang yang diminta oleh saudara Nuril? Awalnya permintaannya 40 juta. 40 juta karena si Pak Lurah ini tidak mempunyai dana, artinya dana itu diperoleh dari mana,
karena Pak Lurah demi masyarakatnya, demi kepentingan supaya adanya pencairan dana bansos yang segera ditandatangani Ketua BPD, Pak Lurah dengan sendirinya, artinya memberikan sesuatu tadi yang dimaksud tetapi tidak sesuai dengan target. Tidak ke 40 juta. Berapa yang diterima? 20 juta. 20. Kenapa kok yang dijadikan bukti hanya 11 juta? Itu ada satu miskomunikasi yang mungkin kita penyampaiannya memang dari Pak Lurahnya 20 juta. Kalau tahu 19 juta itu nyangkut di mana kita belum tahu juga. Apa saja Pak untuk yang kita masih punya bukti, artinya kita punya bukti dalam artian komunikasi yang kita nanti di via HP kita ada, terus komunikasi dengan para saksi ada. Jadi kita artinya sudah kemas bahwasanya kita sudah siapkan bukti-bukti, juga artinya saksi-saksi yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nganjuk, Ibtu Nikolas Bagas Yudi Kurnia, saat dikonfirmasi menjelaskan pengaduan telah diterima. Pihak kepolisian berencana akan memanggil saksi-saksi. Sedangkan laporan kedua belah pihak tersebut masih berupa pengaduan sehingga belum terbit laporan polisi. Lawangnya apa lawangnya Bu? Ya betul. Jadi dari kami Satreskrim Polres Nganjuk ya, kemarin beberapa hari yang lalu memang benar kita menerima laporan dari masyarakat, dalam hal ini pihak Kepala BPD Desa Nglawak ya, tentang adanya dugaan tindak pidana penyuapan. Untuk laporan sudah kami terima ya, dalam masih tahap penyelidikan. Dan informasi hari ini ada laporan kembali dari pihak Kepala Desa Nglawak ya, melaporkan mengenai adanya dugaan pemerasan. Sementara pengaduan kami terima dan kami laksanakan penyelidikan pendalaman lebih lanjut lebih dahulu. Sudah ada barang bukti yang dieksekusi atau diamankan? Belum. Orangnya? Kita baru rencana untuk melakukan pemanggilan saksi. Terima kasih. Laporan atau masih pengaduan? Masih pengaduan, masih dalam. Dua-duanya dan ya? LP-nya berarti kan belum keluar ya? Belum. Masih bentuk pengaduan semuanya. Masih kita dalami dulu. Uang 11 juta. Kini polisi masih melakukan pendalaman terkait dengan adanya dua aduan tersebut. Nggak ada. Ini tadi Dari karena Nganjuk, saya Tim Liputan buru-buru TV7 News. 3, 4,